Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Himatul Ulia dengan nomor induk mahasiswa 23060200012 dari kelas 6A Tadris IPA. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan peristiwa terlepasnya elektron-elektron ketika suatu permukaan logam disinari oleh radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak, inframerah, ultraviolet, dan lain-lain. Efek fotolistrik ini terjadi jika suatu logam diletakkan di antara katode dan anode pada rangkaian dengan beda potensial tertentu, kemudian disinari oleh cahaya elektromagnetik. Nah, oleh karena itu elektron akan lepas dari permukaan logam dan bergerak dari katode ke anode. Arus listrik yang dihasilkan tersebut kemudian dideteksi oleh galvanometer. Elektron yang lepas dari proses penyinaran tersebut dinamakan dengan fotoelektron. Eksperimen ini menunjukkan bahwa elektron terikat pada logam, akan tetapi dapat lepas jika mendapatkan energi yang cukup. Namun fakta yang menarik dalam eksperimen ini adalah ketika plat logam disinari dengan cahaya yang memiliki gelombang relatif panjang, maka tidak ada elektron yang lepas walaupun intensitasnya diperbesar. Pernyataan ini pun bertolak belakang dengan teori gelombang, sehingga Albert Einstein pun mengajukan teorinya, yaitu teori fotoelektrik. Nah, teori ini didasarkan pada hipotesis Planck bahwa getaran molekul meradiasikan benda dengan energi sebesar E sama dengan hNF, di mana E ini merupakan energi foton, N jumlah foton, H konstanta Planck, dan F merupakan frekuensi cahaya. Nah, menurut Einstein, hal ini juga terjadi pada cahaya. Jadi, cahaya memiliki energi dalam bentuk foton. Pernyataan ini pun dapat dirumuskan secara matematis, yaitu E sama dengan H dikalikan dengan F, di mana E merupakan energi foton, H konstanta Planck, dan F merupakan frekuensi cahaya. Dan jika dihubungkan dengan panjang gelombang, maka persamaannya akan menjadi E sama dengan H dikalikan C dibagi dengan lambda. C merupakan kecepatan cahaya dan lambda merupakan panjang gelombang. Logam itu bergantung dengan jenisnya dan selalu mempunyai nilai energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan satu partikel elektron dari logam. Inilah yang dinamakan dengan energi ambang atau fungsi kerja logam yang disimbolkan dengan W0. Untuk persamaan matematisnya yaitu W0 sama dengan H dikalikan dengan F0, dengan W0 merupakan energi ambang, H merupakan konstanta Planck yang bernilai 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule, atau dapat juga ditulis W0 sama dengan H dikalikan C dibagi dengan lambda 0, dengan C merupakan kecepatan cahaya panjang gelombang ambang logam dan lambda 0 merupakan panjang gelombang minimum. Hal penting selanjutnya yang dipelajari dalam materi efek fotolistrik adalah energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki elektron akibat bergerak. Ketika logam menerima energi dari foton, maka elektron akan lepas dari logam. Nah, jika masih ada sisa energi, maka elektron akan bergerak dengan energi kinetik. Untuk rumus dari energi kinetik ini yaitu EK sama dengan E dikurangi W0, dengan E merupakan energi foton dan W0 merupakan energi ambang. Atau dapat juga dituliskan dengan EK sama dengan H dikalikan F min F0. Yang selanjutnya yaitu potensial henti. Potensial henti atau yang disimbolkan dengan Vs itu merupakan nilai potensial listrik yang digunakan untuk membuat elektron yang bergerak menjadi berhenti. Nah, elektron mempunyai energi yaitu energi kinetik. Nah, energi kinetik maksimal elektron itu akan dihentikan oleh energi listrik, sehingga energi kinetik maksimal sama dengan muatan elektron dikalikan dengan potensial henti atau Vs. Maka potensial henti dari elektron yaitu energi kinetik maksimal dibagi dengan muatan elektron, di mana nilai dari muatan elektron yaitu 1,6 dikalikan 10 pangkat min 19 kolom. Hal-hal yang terjadi pada efek fotolistrik yaitu yang pertama, jika energi foton kurang dari energi ambang logam, maka tidak akan terjadi efek fotolistrik. Lalu yang kedua, jika energi foton sama dengan energi ambang logam, maka akan terjadi efek fotolistrik, namun hanya sesaat dan tidak ada energi kinetik yang terbentuk. Dan energi fotolistrik itu hanya akan terjadi jika energi foton lebih besar dari energi ambang logam.
Lalu untuk syarat terjadinya efek fotolistrik yaitu yang pertama, energi foton harus lebih besar dari energi ambang logam. Lalu yang kedua, frekuensi cahaya harus lebih besar daripada frekuensi ambang logam. Dan yang terakhir, yaitu panjang gelombang yang datang itu harus lebih kecil daripada panjang gelombang ambangnya. Selanjutnya, untuk contoh penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yaitu pada kalkulator, pemindai kode barang atau barcode, dan juga dubbing film. Pada kalkulator, sel fotolistrik ini akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang kemudian dijadikan sumber energi kalkulator tersebut. Lalu yang selanjutnya yakni barcode. Nah, pada barcode, hasil citra pemindaian barang itu diubah menjadi data-data elektronik melalui fenomena fotolistrik. Lalu untuk contoh yang ketiga yaitu dubbing film. Untuk dubbing film itu suaranya direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Nah, pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Lalu contoh soal dari efek fotolistrik yaitu yang bunyinya sebuah logam memiliki frekuensi ambang sebesar 2,4 dikali 10 pangkat 16 Hz. Lalu logam tersebut ditembak dengan gelombang elektromagnetik yang frekuensinya sebesar 3,2 kali 10 pangkat 16 Hz. Lalu soalnya, tentukan besar energi kinetik elektron yang lepas dari permukaan logam tersebut. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa F sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat 16 Hz, F0 2,4 dikali 10 pangkat 16 Hz, dan H yang merupakan konstanta Planck itu bernilai 6,6 dikalikan 10 pangkat min 34 dan ditanyakan berapa energi kinetik elektronnya. Sehingga dapat langsung kita hitung, yaitu penghitungan energi kinetik itu dihitung dengan cara H dikalikan dengan F dikurangi F0, sehingga 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dikalikan dalam kurung 3,2 kali 10 pangkat min 16 dikurangi 2,4 kali 10 pangkat min 16, sehingga diperoleh hasil akhir 5,28 dikali 10 pangkat min 18. Jadi energi kinetik elektron yang lepas dari permukaan logam yaitu 5,28 dikali 10 pangkat min 18. Baik, sekian materi mengenai efek fotolistrik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.